Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pauter akan mempresentasikan hasil dari proyek kami ini. Sebelumnya, Pauter itu adalah rancangan aplikasi kesehatan hewan. Nah, lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri ketuanya, Akil Gifari, ada Ervili Dewati, Naswa Fazil Hazel, Ranti Butrinian. Nah, ini adalah tampilan dari user interface Pauter. Langsung aja materi user interface login ini akan dijelaskan oleh Ranti Putrinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UI dari proyek kami. Nah, di sini adalah tampilan awal dari proyek kami, di mana di tengah-tengahnya ini adalah logo dari proyek kami. Nah, kita masuk ke halaman login. Nah, jadi halaman login ini adalah titik awal bagi pengguna untuk mengakses aplikasi. Nah, jadi sini ada beberapa fitur, yaitu fitur form input untuk email atau username, kemudian ada form input untuk kata sandi, kemudian ada tombol login untuk mengautentikasi akun pengguna, kemudian ada fitur opsi lupa password untuk pemulihan akun. Nah, jadi kemudian kita masuk ke halaman create account and register. Nah, jadi halaman ini adalah halaman yang memfasilitasi pendaftaran akun baru untuk pengguna yang pertama kali menggunakan aplikasi. Nah, jadi fitur utamanya yaitu di sini ada formulir register dengan data. Di sini ada nama lengkap, kemudian ada email yang aktif, kemudian ada kata sandi, kemudian informasi tambahan misalnya seperti nomor telepon, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian di sini ada validasi untuk memastikan data yang dimasukkan benar. Kemudian di sini ada tombol register untuk menyelesaikan pendaftaran. Nah, kita masuk pada halaman home. User interface, halaman home. Nah, jadi halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi utama aplikasi. Fitur utamanya yaitu di sini ada menu navigasi berisi ikon untuk mengakses halaman profil, pencarian, jadwal mendatang, dan layanan yang tersedia. Kemudian di sini ada informasi jadwal mendatang, itu menampilkan jadwal konsultasi hewan peliharaan. Kemudian di sini ada tombol cepat untuk mempermudah akses ke fitur penting. Kemudian kita masuk ke halaman search dokter. Nah, jadi halaman ini memungkinkan pengguna mencari dokter hewan sesuai kebutuhan. Nah, jadi fitur utamanya di halaman ini ada pencarian berdasarkan nama dokter, spesialis, atau lokasi. Daftar dokter hewan dengan informasi singkat seperti nama, spesialis, dan lokasi praktik. Nah, kemudian kita masuk ke user interface biography and doctors consultation schedule. Nah, jadi halaman ini menyediakan informasi detail tentang dokter dan jadwal konsultasi. Di sini ada fitur utamanya yaitu biografi dokter termasuk pengalaman dan pendidikan, kemudian jadwal konsultasi yang dapat dipilih berdasarkan ketersediaan waktu dokter. Nah, kita masuk ke halaman payment. Nah, jadi halaman payment ini mempermudah proses pembayaran layanan. Nah, di sini fitur utamanya itu ada pilihan metode pembayaran, bisa menggunakan transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit. Kemudian konfirmasi pembayaran yang menampilkan detail transaksi. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Noswa Fazil Hazal dengan NPM 223510404. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan untuk user interface dari program yang sudah kami buat. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk user interface chatting, di mana pada tampilan ini kita atau user dapat berinteraksi dengan dokter secara langsung melalui chat ataupun video call. Seperti di sini terdapat profil dari dokter yang sudah kita lakukan untuk appointment. Lalu di sini ada beberapa bubble chat. Lalu di sini juga kita juga bisa dapat mengirimkan gambar. Lalu di sini ada simbol kirim pesan. Lalu di sini ada icon untuk melakukan video call. Lalu di sini selanjutnya ada user interface berita, di mana pada tampilan ini user dapat membaca berita. Tentunya berita-berita yang kami tampilkan yaitu berita yang berhubungan dengan hewan ataupun hewan peliharaan.
Lalu selanjutnya ada fitur untuk user interface store. Pada tampilan store atau belanja ini, user dapat berbelanja untuk kebutuhan hewan peliharaan. Seperti di sini terdapat icon untuk melakukan pencarian produk, lalu di sini ada pop-out untuk diskon atau pemberitahuan diskon yang sedang berlangsung, lalu di sini ada popular categories di mana beberapa item yang sering dibeli oleh beberapa konsumen atau user. Lalu di sini ada icon untuk keranjang di mana di sini bisa sebelum kita melakukan checkout, kita bisa memasukkan beberapa item yang ingin kita beli ke dalam keranjang. Lalu di sini ada shopping cart ataupun keranjang. Seperti ini, ada salah satu item yang ingin kita beli, kita pilih, lalu kita bisa langsung checkout. Di laman checkout ini terdapat item yang akan kita beli, lalu ada delivery address, ada shipping option, lalu ada payment method, di mana payment method kita terdiri dari bank virtual account, ada e-wallet, lalu ada juga di sini voucher code, di mana jika kita menggunakan voucher code ini, kita bisa mendapatkan diskon. Lalu setelah semua total, kita langsung bisa melakukan create order. Lalu fitur adopsi ini kita bisa melakukan adopsi tergantung dari kategori hewan yang akan kita pilih. Seperti di sini tersedia 2 pilihan, yaitu kategori untuk kucing dan anjing. Di sini jika kita memilih kucing, tampilan akan menampilkan beberapa list kucing yang bisa diadopsi seperti Snowy, Oreo, Benji, Mocha. Dari sini juga dapat dilihat jenis kelamin, umur jenis kucing tersebut. Lalu ketika kita sudah memilih kucing yang akan kita adopsi, kita akan diarahkan untuk melakukan appointment atau booking ya. Lalu di sini juga dijelaskan seperti keterangan kesehatannya, sudah divaksin apa belum, sudah di steril apa belum, lalu karakteristik dari kucingnya sendiri. Lalu kita akan lanjut untuk melakukan booking appointment. Lalu selanjutnya ada fitur vaksin. Nah, di dalam user interface vaksin ini, pada laman pertama kita dapat memilih usia dari hewan peliharaan, seperti ada kitten dan adult. Lalu di sini ada beberapa tipe vaksin, ada 4 tipe vaksin, yaitu felin, ada rabies, ada felin leukopenia, dan lain-lain. Lalu setelah kita sudah memilih umur dari hewan peliharaan dan tipe vaksin yang akan kita booking, kita akan melihat schedule dari vaksin yang tersedia. Di sini tersedianya di jam ini dan di tanggal ini. Lalu ketika kita sudah memilih jadwalnya, appointment kita sudah berhasil. Jika tampil seperti ini berarti appointment kita sudah berhasil dikonfirm. Lalu untuk user interface terakhir itu adalah inputan tentang setting bahasa. Di sini dari tampilan settings ada profile kita, lalu di sini ada account setting seperti di profile, change password, ada payment method, language. Nah, di sini language kita bisa mengubahnya menjadi bahasa Inggris, dark mode, dan lain-lain. Mungkin itu saja untuk pembahasan user interface kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ervili Dewati. Baiklah, selanjutnya dengan saya Ervili Dewati akan menjelaskan tentang SDLC, yaitu Software Development Lifecycle. Di sini kami menggunakan metode incremental. Metode incremental adalah metode pengembangan perangkat lunak, di mana produk dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap hingga produk selesai. Adapun tahapan utamanya yang pertama ada communication, yaitu identifikasi kebutuhan pengguna. Lalu ada planning, yaitu perencanaan pengembangan. Lalu ada modeling, yaitu analisis desain. Construction, yaitu pembuatan dan pengujian kode. Lalu ada deployment, yaitu implementasi dan feedback pengguna. Keuntungan metode ini adalah lebih fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan dan memastikan fitur penting tersedia lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada context diagram. Pusat sistem atau sistem pelayanan kesehatan hewan. Sistem ini menjadi inti dari seluruh proses yang melibatkan 3 pengguna utama, yaitu admin, dokter, dan pasien. Sistem menerima input dari setiap pengguna, memproses data, dan menghasilkan output sesuai kebutuhan. Adapun interaksi dari pengguna, yang pertama adalah admin, di mana input yang diberikan oleh admin, yang pertama adalah login atau logout, ada posting, data dokter, data barang, data hewan, dan pengembangan aplikasi lebih lanjut.
Sedangkan output yang diterima oleh admin adalah data pengunjung real-time, laporan rekam medis, history, data user dan dokter, serta notifikasi. Selanjutnya ada dokter. Input yang diberikan oleh dokter adalah login atau logout, feedback user, vaksinasi, posting, rekam medis, data pemilik, data pasien. Sedangkan output yang diterima oleh dokter adalah data user, laporan rekam medis, dan history. Sedangkan pada pasien, input yang diberikan oleh pasien adalah login logout, informasi, testimoni, kritik dan saran, serta output yang diterima pasien adalah history, yaitu mendapatkan informasi riwayat layanan yang telah dilakukan. Adapun alur data, di mana admin berperan sebagai pengelola utama yang memastikan data dokter, barang, dan hewan disimpan dengan baik. Sedangkan dokter bertugas memberikan layanan kesehatan hewan, mencatat rekam medis, dan berinteraksi dengan pasien. Sedangkan pasien menggunakan sistem untuk mendapatkan layanan kesehatan, memberikan umpan balik, dan mengakses informasi layanan. Penjelasan ini memberikan gambaran bagaimana sistem bekerja secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, memastikan data tersimpan dengan aman, dan layanan dapat dilakukan dengan efisien. Selanjutnya yaitu ada di FD level 1. Diagram ini menggambarkan alur sistem dalam aplikasi kesehatan hewan yang melibatkan 3 jenis pengguna, yaitu ada admin, dokter, dan pasien, serta interaksi mereka dengan berbagai fitur. Selanjutnya yaitu ada identitas dari pengguna. Yang pertama ada admin, bertugas mengolah informasi profil dan pengguna data. Lalu ada dokter, bertugas menangani jadwal konsultasi, vaksinasi, dan adopsi. Lalu ada pasien, yaitu pengguna akhir yang dapat mengakses berita, toko, dan chatting, dan lainnya. Adapun alur setiap fitur, pertama ada profil, di mana penggunanya adalah admin. Admin mengelola informasi pengguna melalui query ke tabel user untuk mendapatkan atau memperbarui data pengguna. Lalu ada search dokter, yaitu dapat diakses oleh admin dan pasien. Fitur ini memungkinkan pencarian dokter dengan mengambil data dari tabel. Lalu ada outcome schedule, dapat diakses oleh dokter. Dokter dapat melihat jadwal mendatang melalui query ke tabel. Lalu ada consultation, yaitu dokter, yaitu proses ini melibatkan data konsultasi yang disimpan di tabel transaksi. Lalu ada vaccination, diakses oleh dokter. Vaksinasi dikelola berdasarkan data pesanan yang ada di tabel, yaitu tabel pesanan. Lalu ada adoption, yaitu diakses oleh dokter. Dokter menangani proses adopsi dengan data tersimpan di tabel, yaitu tabel adopsi. Lalu ada news, yaitu diakses oleh pasien. Pasien mengakses berita yang diambil dari tabel berita. Lalu ada store yang diakses oleh pasien. Fitur ini melibatkan transaksi barang melalui tabel barang dan tabel transaksi. Lalu ada chatting, yaitu semua pengguna, yaitu admin, dokter, dan pasien. Chatting dilakukan dengan data disimpan di tabel. Adapun relasi antar tabel, garis merah menunjukkan alur data dari sistem ke tabel database seperti query dan hasil query. Sedangkan garis biru menunjukkan aktor yang menginisiasi fitur atau melakukan aksi tertentu. Dengan diagram ini, kita dapat memahami bagaimana pengguna dalam sistem berinteraksi dengan fitur atau bagaimana data dikelola di database. UML atau Use Case Diagram. Diagram ini menjelaskan skenario pengguna aplikasi dalam bentuk hubungan antar pengguna dan fungsionalitas sistem, di mana pengguna utamanya terdapat pasien, yang dapat mengakses fitur seperti mencari dokter hewan, melihat makanan dan aksesoris, memilih jadwal konsultasi kesehatan, dan menambahkan pesanan. Lalu ada dokter hewan yang dapat mengelola data dokter hewan dan memberikan layanan konsultasi. Lalu ada admin yang mengelola data pasien dan data dokter hewan. Adapun fitur dan hubungannya, yang pertama ada login. Semua pengguna harus login sebelum mengakses web sistem. Selanjutnya ada pasien, di mana pasien bisa mencari dokter hewan dengan fitur yang terhubung ke jadwal konsultasi, melihat makanan dan aksesoris, serta toko yang menyediakan produk tersebut. Lalu dapat menambahkan pesanan sebagai ekstensi dari aktivitas membeli toko. Lalu ada dokter hewan, dapat mengelola data dokter dan memberikan konsultasi kesehatan sebagai bagian dari layanan. Selanjutnya ada admin, mengelola data pasien dan dokter sebagai fungsi utama untuk memastikan sistem berjalan lancar.
Lalu ada pun relasi khusus di sini terdapat include dan extend, di mana include menunjukkan fitur yang wajib dijalankan sebelum melanjutkan proses, seperti login untuk semua fitur lainnya. Lalu ada extend, yaitu menunjukkan fitur tambahan yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan, misalnya menambahkan pesanan setelah melihat toko. Diagram ini memberikan gambaran jelas alur kerja aplikasi dan interaksi antar pengguna dengan sistem. Selanjutnya yaitu adalah class diagram. Class diagram. Gambar ini adalah diagram kelas yang mempresentasikan struktur data dan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem yang berkaitan dengan konsultasi, penanganan pasien, dan penjualan produk. Di sini terdapat kelas konsultasi. Yang pertama ada atribut, yaitu not konsultasi, yaitu nomor unik untuk setiap konsultasi, kode pasien, yaitu identifikasi pasien yang melakukan konsultasi, kode dokter, yaitu identifikasi dokter yang melakukan konsultasi. Selanjutnya ada tanggal konsultasi, yaitu tanggal konsultasi dilakukan. Lalu ada metodenya, yaitu ada batal, yaitu membatalkan jadwal konsultasi, simpan menyimpan data konsultasi, dan edit, yaitu mengedit data konsultasi yang sudah ada. Adapun relasinya, satu konsultasi melibatkan satu dokter dan satu pasien. Lalu ada kelas dokter, atributnya yaitu ada ID dokter, yaitu identifikasi unik untuk dokter, nama yaitu nama dokter, nomor dokter, alamat tempat tinggal atau praktik dokter, nomor telepon dokter, dan posisi atau spesialis dokter. Adapun metodenya itu ada edit, yaitu mengubah data dokter, input memasukkan data dokter baru, dan hapus, yaitu menghapus data dokter dari sistem. Adapun relasinya, dokter dapat menangani banyak konsultasi, tetapi setiap konsultasi hanya memiliki satu dokter. Lalu ada kelas pasien, atributnya yaitu ada ID pasien, yaitu identifikasi unik untuk pasien, nama pasien, alamat pasien, nomor telepon, dan jenis hewan peliharaan yang dimiliki pasien. Adapun metodenya yaitu ada edit, yaitu mengubah data pasien, input menambahkan data pasien baru, dan hapus, yaitu menghapus data pasien dari sistem. Adapun relasinya, satu pasien dapat melakukan beberapa konsultasi. Selanjutnya yaitu kelas produk, di mana atributnya terdapat ID produk, yaitu identifikasi unit produk, nama produk, yaitu nama produk yang dijual, harga satuan produk, jumlah jual, yaitu jumlah produk yang telah terjual, dan stok produk, yaitu jumlah stok produk yang tersedia. Adapun metodenya, di sini terdapat edit, yaitu mengubah data produk, input menambahkan produk baru ke sistem, dan hapus, yaitu menghapus data produk dari sistem. Lalu ada kelas penjualan, di mana atributnya yaitu ada ID penjualan, yaitu identifikasi unit untuk transaksi penjualan, ID produk, yaitu identifikasi produk yang dijual, nama produk, yaitu nama produk yang dijual, harga produk saat transaksi, jumlah produk yang dibeli, dan jumlah jual, yaitu total penjualan produk. Adapun metodenya yaitu ada tampilkan, yaitu menampilkan detail data penjualan. Sedangkan relasinya yaitu penjualan melibatkan banyak produk, tetapi satu produk hanya muncul pada satu penjualan tertentu. Lalu ada relasi antar kelas. Di sini terdapat konsultasi dengan dokter, yaitu relasi one to many, mana satu dokter dapat menangani banyak konsultasi. Lalu ada konsultasi dengan pasien, relasinya juga one to many, di mana satu pasien dapat melakukan banyak konsultasi. Dan ada penjualan dengan produk, dengan relasi one to many, yaitu satu penjualan dapat melibatkan banyak produk. Penjelasan ini merupakan bagaimana entitas saling berhubung untuk mendukung sistem dalam mengelola data konsultasi, penanganan pasien, hingga penjualan produk. Sistem ini bisa diaplikasikan, misalnya dalam sebuah klinik hewan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari Powter ini. Pertama itu adalah konsultasi hewan peliharaan. Nah, di sini ada pasien dan sistem. Nah, activity diagram pada gambar menjelaskan alur aktivitas dari sebuah sistem konsultasi hewan peliharaan yang melibatkan pasien pengguna dan sistem. Berikut adalah penjelasan dari alurnya. Yang pertama itu adalah login. Proses dimulai dengan pasien melakukan login ke dalam sistem. Yang kedua adalah menampilkan home atau setelah berhasil login, sistem akan menampilkan halaman utama. Yang ketiga adalah pilih menu konsultasi, memilih menu untuk melakukan konsultasi dengan dokter hewan. Yang keempat,
menampilkan dokter hewan. Sistem menampilkan daftar dokter hewan yang tersedia untuk konsultasi. Yang kelima, chat dengan dokter atau pasien dan sistem. Pasien dapat memulai seri obrolan chat dengan dokter hewan melalui sistem. 6. Memeriksa kebutuhan konsultasi spesialis atau sistem. Sistem menentukan apakah pasien memerlukan konsultasi dengan dokter spesialis berdasarkan obrolan sebelumnya. Yang ketujuh, menampilkan janji konsultasi dokter spesialis. Jika perlu, sistem menampilkan pilihan untuk membuat janji konsultasi dengan dokter spesialis. Yang kedelapan, membuat janji konsultasi. Pasien membuat janji untuk konsultasi dengan dokter spesialis. Yang ke 9, yaitu mengkonfirmasi janji kepada dokter. Sistem mengonfirmasi janji konsultasi yang telah dibuat. Yang ke-10, chat dengan dokter. Yang ke-11, selesai. Kesimpulannya tuh, diagram ini memvisualisasikan bagaimana pasien berinteraksi dengan sistem untuk melakukan konsultasi hewan peliharaan mulai dari login hingga membuat janji konsultasi dan konfirmasi. Lanjut ke activity diagram yang selanjutnya, sama dengan yang tadi juga ada login, menampilkan pilih menu shopping, menampilkan makanan, aksesoris dan lain sebagainya. Tapi activity diagram yang di sini menunjukkan untuk pembelian makanan dan aksesoris hewan. Nah, di sini ada bagian ERD atau Entity Relationship Diagram. Eh, adalah gambar menggambarkan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem yang melibatkan beberapa fitur seperti manajemen hewan, adopsi, vaksinasi, transaksi, produk, dan pengguna. Berikut adalah penjelasan elemen ERD. Yang pertama itu adalah di sini ada entitas dan atributnya. Yang pertama itu adalah pasien. Atributnya ID pasien, nama gender, nomor telepon, email, lokasi, password, dan singkat user. Nah, hubungannya tuh berhubungan dengan entitas hewan, yang kedua berhubungan dengan entitas adopsi, yang ketiga berhubungan dengan entitas transaksi. Dan di sini ada juga entitas dan atributnya, ada hewan, ada adopsi, ada dokter, ada vaksin, ada log konsultasi, ada transaksi, ada produk, ada peliharaan, dan lain sebagainya. Di sini ada juga saya tidak menjelaskan satu-satu, bisa kalian lihat saja di sini. Ini adalah diagram dari entity relationship-nya. Karena kalau dijelasin satu-satu bakal panjang. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah flowchart login. Nah, di sini adalah relasi antar entitas. Flowchart login yang diunggah menunjukkan proses autentikasi pengguna di sebuah sistem. Berikut penjelasan tiap langkahnya. Yang pertama adalah start. Itu adalah proses memulai. Terus user memasukkan password, pengguna memasukkan kata sandi. Yang ketiga adalah telah masuk. Nah, telah masuk. Terus sistem memeriksa apakah pengguna sudah berhasil masuk sebelumnya. Pengguna langsung diarahkan ke sistem dan proses selesai. Yang keempat adalah user sudah regis. Sistem memeriksa apakah pengguna sudah terdaftar. Jika pengguna terdaftar tetapi lupa kata sandi, maka dapat memilih opsi lupa password. Yang kelima adalah user memasukkan data. Pengguna memasukkan data registrasi mereka. Keenam, konfirmasi akun via email. Sistem meminta pengguna untuk mengkonfirmasi akun melalui email. Yang ketujuh, akun aktif. Setelah akun dikonfirmasi, akun pengguna menjadi aktif. Pengguna kembali mencoba login dengan memasukkan kata sandi dan jika benar, masuk ke dalam sistem. Yang kesembilan, selesai. Alur ini mencakup kondisi utama seperti login, reset password, registrasi, dan aktivitas pun. Sekian dari penjelasan saya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.